Jumpa lagi dengan saya dalam tutorial CASP. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan analisis uji min satu sampel dengan menggunakan uji T. Ini adalah data yang akan kita gunakan. Data ini merupakan data terkait dengan aktivitas mahasiswa, minat mereka, dan segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas mahasiswa di kampus. Nah, kita akan menggunakan data ini, yaitu seberapa besar minat Anda dalam mengikuti kegiatan kepanitiaan dalam ruang lingkup universitas. Kita akan menganalisisnya. Nah, sebenarnya karena data ini hanya terdiri dari 5 tingkatan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu berarti sangat rendah minatnya, 5 berarti sangat tinggi minatnya. Data seperti ini biasanya lebih mirip dengan data ordinal. Tetapi untuk kepentingan tutorial ini, kita akan menganggapnya sebagai data interval atau data kontinu. Kita akan melakukan uji T dengan mengklik menu ini, t-test. Kemudian kita akan menggunakan one sample t-test dalam menu classical. Nah, setelah kita klik, kita akan memasukkan seberapa besar minat Anda dalam lingkup universitas. Nah, di sini, dalam hal ini kita berhipotesis bahwa minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di kepanitiaan universitas itu cenderung tidak terlalu besar, sehingga kita berhipotesis bahwa skor dari minat mengikuti kegiatan di lingkup universitas itu memiliki skor lebih kecil dari 3. Oke. Ini berarti hipotesis nolnya mengatakan bahwa minat mengikuti kegiatan kepanitiaan dalam ruang lingkup universitas memiliki skor 3 atau lebih besar. Nah, karena yang kita minta adalah lebih kecil dari 3, maka test value-nya kita ubah menjadi 3. Kemudian kita memilih, karena hipotesis alternatifnya berkata lebih kecil dari 3, kita klik ini, lebih kecil dari test value. Kita juga bisa mengeklik deskriptif untuk menampilkan mean dan semua statistik deskriptifnya. Kita juga bisa memanggil plot, dalam hal ini deskriptif plot. Dan kita juga bisa meminta CASP untuk melakukan pengecekan normalitas. Dalam hal ini kita tadi berasumsi bahwa distribusi dari data minat itu mengikuti distribusi normal. Nah, pada kesempatan ini kita tidak akan melakukan pengecekan normalitas, kita hanya akan belajar bagaimana cara menjalankan uji T1 sampel dan menginterpretasi hasilnya. Baik, mari kita lihat hasilnya. Kita bisa klik ini. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Kita dapat lihat bahwa seberapa besar minat Anda mengikuti kegiatan kepanitiaan dalam lingkup universitas, nilainya minus 1,69. Ini degrees of freedom-nya, dan nilai P-nya itu lebih kecil dari 5%. Nah, ini berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hipotesis nol ditolak. Hipotesis nolnya mengatakan bahwa skor minat mahasiswa untuk mengikuti kepanitiaan dalam ruang lingkup universitas itu 3 atau lebih besar, itu ditolak. Ini artinya hipotesis alternatifnya diterima bahwa min dari kegiatan kepanitiaan, minat mengikuti kegiatan kepanitiaan dalam ruang lingkup universitas lebih kecil dari 3, atau dengan kata lain minatnya tergolong rendah. Nah, ini kita bisa lihat min dari minat mengikuti kegiatan kepanitiaan di
universitas itu sebesar 2,864. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa meskipun nilai P yang kita dapatkan itu signifikan, yaitu lebih kecil dari 5%, tetapi perbedaan antara minat dalam mengikuti kegiatan kepanitiaan di universitas dengan skor 3 yang kita anggap sebagai batas rendah gitu ya, itu hanya selisih sedikit, hanya sekitar 0,136 gitu ya, 0,136. Artinya selisihnya tidak cukup banyak. Ini sekaligus menunjukkan bahwa uji signifikansi itu tidak dapat diinterpretasi sebagai adanya efek, adanya korelasi, atau adanya perbedaan yang besar. Kita hanya dapat mengatakan bahwa kita memiliki keyakinan di populasinya, gitu ya, di populasinya minat mengikuti kepanitiaan dalam ruang lingkup universitas itu cenderung lebih kecil dari 3. Demikian interpretasi untuk uji min satu sampel.